Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dari mana sih asal dari kabel netral ini. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih beda kabel netral dan kabel grounding. Yang sudah jelas yang ada di instalasi rumah. Ini adalah jalur jaringan dari PLN ke rumah kita. Yaitu ada dua kabel ya yang masuk ke rumah, yaitu yang pasa dan netral. Kita permudah lagi. Nah, ini adalah jaringan PLN atau daleman dari trafo yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk netral itu ngambil dari titik tengah belitan star yang sisi sekunder. Kita sudah tahu netral itu dari mana, dan saya akan bahas grounding. Grounding itu ada dua ya. Jadi, yang pertama grounding yang kita buat sendiri di instalasi rumah, dan grounding yang langsung dari trafo itu sendiri. Dan di sini bisa kita lihat untuk netral yang dari titik tengah ini ya, yang belitan star, digabungkan dengan grounding yang masuk ke tanah. Kenapa sih harus digroundingkan? Pembahasannya nanti saja saya akan fokuskan beda dari netral dan grounding. Oke, kita permudah lagi. Lihat teman-teman. Nah, ini terlihat lebih simpel sekali ya. Jadi, ini dari jaringan PLN dan ini yang berada di instalasi rumah kita. Saya contohkan. Jadi untuk pasa netralnya di sini saya ambil dari pasa T dan netralnya ngambil dari titik tengah belitan star trafo. Yang dimasukkan ke instalasi rumah, lihat ada dua kabel pasa dan netral. Lalu di sini dimasukkan ke MCB box yang dimana kita hubungkan langsung ke stop kontak. Jadi dari MCB box ke stop kontak, lalu ke beban kulkas. Saya contohkan di sini bebannya kulkas. Bisa kita lihat teman-teman, di kWh meter itu untuk grounding itu disatuin. Kenapa sih harus disatuin? Pembahasannya nanti saja. Kita fokuskan di netral dan grounding. Di MCB box ini digabungkan juga dengan grounding dari kWh meter dan dimasukkan langsung ke tanah. Nah, yang jadi pembahasan kita kali ini, apa sih bedanya netral dengan grounding? Di sini ada dua grounding yang dimasukkan ke tanah. Jadi fungsi dari kabel netral ini yaitu sebagai arus balik dari trafo yang mengalir ke beban lalu balik lagi ke trafo dalam kondisi normal. Nah, terus fungsi grounding apa? Grounding itu berfungsi sebagai pembawa arus bocor dari instalasi rumah yang dimasukkan ke tanah lalu dikembalikan lagi ke trafo. Oke, saya akan bahas lebih simpel lagi supaya teman-teman paham. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah aliran arus yang dari trafo balik lagi ke trafo. Perlu diingatkan, suatu rangkaian instalasi rumah akan ada arusnya jika instalasi rumahnya berbeban. Contohnya, di sini saya menyalakan kulkas. Otomatis untuk kulkasnya menyala dan ada beban di instalasi rumah. Maka dari itu arusnya mengalir dari trafo sini, lihat. Dari trafo sini langsung masuk ke kulkas. Kulkasnya menyala dan membalikan arus ke trafo. Ini adalah rangkaian instalasi rumah yang normal tanpa ada masalah. Jadi fungsi netral sudah lihat kan teman-teman? Untuk membalikan arus ke trafo. Bayangkan di sini jika tidak ada kabel netral, maka yang akan terjadi si kulkas ini tidak akan menyala, hanya tertahan di sini. Itu pun tidak akan ada arus karena netralnya tidak ada. Tegangannya hanya sampai stop kontak saja kalau tidak ada kabel netral. Oke, selanjutnya kabel grounding. Kabel grounding itu seperti yang sudah tadi saya bahas, sebagai pembawa arus bocor yang berada di instalasi rumah. Intinya mah instalasi rumahnya ada masalah gitu ya. Ada yang bocor. Jadi dibalikinnya sama si grounding ini. Lihat teman-teman untuk jalur arusnya. Saya contohkan di kulkas ini mengalami arus bocor. Atau yang sisi pasanya ini terkelupas dan terhubung ke bodi kulkas. Apa yang terjadi? Lihat. Nah teman-teman, bisa kita lihat jika si pasanya ini yang masuk ke kulkas terjadi pengelupasan dan tersentuh ke bodi kulkas, maka bodi kulkas ini akan
bertegangan. Ketika si bodi kulkas ini bertegangan, karena ada tahanan, otomatis akan mengalirkan arus. Dan arus pun dari pasa yang bocor ini, dari bodi kulkas, mengalir ke grounding. Lihat, mengalir ke grounding, lalu dimasukkan ke tanah. Dari tanah sini langsung balik lagi ke trapo sini. Karena tujuan arus itu dari trapo, ya balik lagi ke trapo. Nah, sudah jelas kan teman-teman, fungsi dari grounding itu pembawa arus bocor. Sehingga kalau groundingnya ini sangat sempurna, di bawah 5 ohm, jadi ketika kulkas bertegangan akan otomatis, jika kita pegang tidak akan tersetrum. Penjelasannya sudah saya share di video sebelumnya. Nah, di sini kan ada yang masuk ke kWh meter arusnya nih, teman-teman. Nah, inilah fungsi dari penggabungan netral dan grounding di kWh meter. Ini sudah sistem yang dianjurkan PLN. Jadi, ketika di kulkas mengalami arus bocor yang sangat besar, si arusnya masuk ke kWh meter, maka kWh meter ini akan mendeteksi adanya arus bocor yang besar. Sehingga, kenapa sih jika digabungkan grounding dari kWh meter ke MCB box, sering terjadi error atau periksa? Karena instalasi rumah kita jelek atau tidak bagus. Penjelasan singkat aja ya tentang di kWh untuk netral dan grounding digabung. Nanti saya akan pisah sendiri videonya supaya teman-teman lebih jelas. Baik, jadi hanya segitu untuk membedakan apa sih perbedaan dari netral dan grounding. Terima kasih teman-teman.